katanya atau strukturnya. Nah, sentences artinya kalimat, kemudian ya bagaimana menyusun kalimat. Ini sudah ada, kita lihat 5 ya, tapi kita lihat semua dulu apa tampilan pada slide kita ini. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Nah, di sini katakan a complete sentences must have the following components. Ya, bahwa kalimat yang utuh atau lengkap harus memiliki komponen-komponen atau harus mempunyai komponen-komponen berikut ini. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah komplement, dalam hal ini adalah pelengkap, yang kelima adalah adverb atau kata keterangan ya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, kalimat atau sentence pengertiannya adalah serangkaian kata yang minimal terdiri dari satu subjek, dan satu predikat. Nah, itu setidak-tidaknya seperti itu ya. Serta mempunyai pengertian yang utuh dan sempurna. Nah, itulah pengertian daripada kalimat ya. Next, teman-teman sekalian. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan subjek ini atau subjek dalam bahasa Indonesia? Kata atau frasa yang berfungsi sebagai pelaku, penyebab perbuatan, atau pokok bahasa. Itu yang dimaksud dengan subjek ya, atau subjek dalam bahasa Inggris. Nah, subjek ini ada dua ya, ada subjek yang sederhana atau simple subject yang terdiri dari satu kata, bisa berupa kata benda, kata ganti, gerund, participle, infinitive, kata sifat yang digunakan sebagai kata benda, dan impersonal it. Nah, itu ya, itu bisa sebagai subjek. Ini hal-hal yang sederhana ya teman-teman sekalian. Nah, contohnya ya, sini ya. Contohnya biji ya, mother cleans the room ya, ibu membersihkan ruangan atau kamar ya. Nah, ini sebagai subjeknya ini ya, kata benda ya. Ya, ini ada predikatnya, kata kerja. Ini objeknya ya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian it's hard to love him. It's hard to love him. Ya. Ini apa artinya ini? Susah untuk mencintai dia. Nah, itu ya. Sulit mencintai dia. Jadi ini sebagai objek ya. Ya. Kemudian ini subjeknya. Ya, ini berfungsi sebagai predikat ya, auxiliary, kata bantu ya. Kemudian berikutnya, playing football is my brother's activity. Playing football is my brother's activity. Nah, playing football ini satu kata ini teman-teman sekalian ya. Ya, ini kata benda ya. Benda akannya football. Kemudian is sebagai predikatnya. Kemudian my brother's activity sebagai objeknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, next. Ya, ini subjek gabungan atau compound subject. Ya, lebih dari satu suku kata. Ya, ini terdiri dari lebih dari satu suku kata, tapi masih merupakan satu kesatuan. Ya, bisa kita lihat di sini teman-teman sekalian. This glass of milk is specially made for my doctor. Ya, ini satu kesatuan ini. Segelas susu ini
khusus dibuat untuk saudara perempuan saya. Nah, ini ya. Jadi made tambah to be di sini berarti ini kalimat pasif. Berikutnya ya, the plate of rice is ready for my breakfast. Ya, sepiring nasi telah disiapkan untuk sarapan pagi saya. Seperti teman-teman sekalian, subjek gabungan namanya ya. Ya, ini subjek gabungan ini. Next, ya, yang mana yang dimaksud dengan predikat ya? Predikat biasanya predikat itu adalah kata kerja atau auxiliary yang menerangkan keadaan dari subjek. Ya, kemudian predikat bisa berupa kata kerja. Ya, dalam bahasa Inggris verb ya, verb ataupun kata bantu. Ya, auxiliary. Ada kata bantu is, are, be, been, do, does, have, has, etc. dan lain-lain sebagainya ya. Ya, kita bisa lihat contohnya teman-teman sekalian. Nah, ini. Uji. Ainun speaks Arabic fluently. Nah, ini predikatnya ini teman-teman sekalian dari kata sifat ini. Ya, berbicara. Ya, speaks, spoken. Ini kata kerja pertama ada S karena Ainun ini adalah orang ketiga tunggal perempuan ya. Ainun berbicara bahasa Arab dengan lancar. Ainun speaks Arabic fluently. Nah, itu teman-teman sekalian. Contoh berikutnya, Mubarak is the cleverest student in the class. Jadi Mubarak adalah murid terpintar di kelas ini. Ya, ini predikatnya di sini adalah is. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini predikat kata kerja verb. Ini predikatnya is sebagai auxiliary ya, kata bantu. Nah, next, nah bagaimana sih yang dimaksud dengan objek ya? Ya, objek itu adalah kata yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dan penderita. Objek digunakan untuk menyempurnakan maksud dari predikat dan menjelaskannya. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube yang berbahagia. Nah, objek ini ada namanya objek langsung atau direct objek. Ya, kata atau frasa atau klausa yang langsung dipengaruhi oleh tindakan dari predikat. Ya, seperti ya. Contohnya ya. She gives me 2 novels. Dia memberikan saya 2 novel. Nah, berikutnya ya, ini seperti teman-teman sekalian, jadi objek yang langsung menyempurnakan maksud daripada ini give ya. Ya, ini sini artinya saya dari objek dari I. Kalau I kan subjek. Nah, seperti teman-teman sekalian. Nah, berikutnya Witan Sulaiman kicks the ball from the corner area. Nah, ya. Witan Sulaiman menendang bola dari sudut. Ya, area sudut ya. Jadi kembali kami bacakan, jelaskan bahwa objek itu berfungsi sebagai pokok pembicaraan ya dan penderita. Ya, objek digunakan untuk menyempurnakan maksud dari predikat dan menjelaskannya. Sepertinya nah, ini gives me ya, menyampaikan maksud daripada pemberi yang ini ya, kemudian yang ini kicks, menendang. Nah, itulah teman-teman sekalian ya, objek. Kemudian next ya, masih ada namanya objek tak langsung atau indirect object ya, kata atau frasa atau klausa yang tidak langsung dituju oleh predikat. Contohnya, Asnawi lends his car to me. Asnawi meminjamkan mobilnya kepada saya.
atau Asnawi lends me his pen, bisa juga, atau his car. Ya, Asnawi meminjamkan saya pulpennya. Kita bisa juga kita ambil lagi contoh di sini car ya. Asnawi lends me his car. Ya, Asnawi meminjamkan saya mobilnya. Contohnya bisa begitu ya. Sama saja maksudnya. Asnawi lends his car to me. Di sini pakai to. Di sini enggak, karena objeknya di depan ya. Berikutnya teman-teman sekalian, pemirsa YouTube yang berbahagia, sini I buy this umbrella for you. Saya membeli payung ini untuk kamu. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Berikutnya, ya apa sih yang dimaksud dengan pelengkap atau komplement? Yaitu kata yang digunakan untuk melengkapi arti dari kata kerja dengan merujuk pada subjek dan objek langsungnya. Kata pelengkap ini bisa berupa kata benda, kata ganti, kata keterangan, dan kata depan dan objek. Ya, artinya yang melengkapi suatu kalimat teman-teman sekalian ya. Berikutnya 5 adalah keterangan, kata keterangan atau adverb. Ya, apa yang dimaksud dengan adverb atau kata keterangan? Kata yang digunakan untuk memperjelas keadaan subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan sebab, dan yang lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian, ya ada 5 ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, atau komplement. Kemudian kelima adalah keterangan, kata keterangan atau adverb. Nah teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Di luar daripada itu, bahwa sebenarnya ini juga ada 8 bagian penyusun kalimat ya. Ya ada. Saya kira sudah include juga yang tadi itu ya, yang 5 itu. Ada namanya ini noun, ya kata benda, misalnya ini pen, food, mention, ID, kindness, ya. Kemudian ada pronoun, nah, ini ya selalu ada dalam kalimat ini ya. Kata ganti ya, dari I, you, kemudian berubah jadi me, I berubah jadi me di objek. Nah ini juga tadi sudah masuk ini dipredikatin verb ya. Nah, find, form, menemukan ya, karena kata kerja saya ada 3. Contohnya misalnya saya bikin kalimat dari ini, I find a pen. Saya menemukan kalimat. Saya menemukan pulpen. Nah itu teman-teman sekalian. I find a pen. Saya menemukan pulpen. Bisa ditambah lagi di sini. On the table, ya on the table last night. Ya bisa saya seperti itu. Atau I find a pen on the table this morning. Ya, saya menemukan pulpen di atas meja pagi ini. Ya, kalau last night berarti harus form di sini ya, kata kerja kedua. Nah, itulah teman-teman sekarang, inilah juga merupakan bagian daripada penyusun kalimat. Nah, kata keterangan seperti yang disebutkan tadi ada 5. Kemudian verb ini adalah kata kerja. Kemudian noun-nya ini bisa di subjek, bisa juga ada di objek. Termasuk pronoun ini bisa ada di subjek, bisa juga ada di objek, karena I subjek, ini objek. Ya, seperti teman-teman sekalian. Kemudian preposition, kata depan ya, seperti katakan tadi, on the table. Ya, salah satu pelengkap juga dalam kalimat. Ya, kemudian conjunction, kata hubung ya, ini kalau kalimatnya panjang, misalnya disambung-sambung ya. Contoh, I went to the market yesterday because, ya,
My mother was sick. Nah, ini kalimat yang panjang, ada kata-kata penyambungnya ya. Saya ke pasar kemarin karena ibu saya sakit. Nah, ada interjection atau kata seru ya, ini biasa tambahan saya. Misalnya look at them. Lihat mereka. Ya. They are happy. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya sudah include juga dalam salah satu kalimat, karena di sini ada subjek. Ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ya. Ini juga bisa sebagai subjek, I, objeknya me, we, objeknya us. Nah, ini sebagai predikat kata kerja. Ya, adjektif juga biasa diikuti oleh ya sebagai predikat ya, kan biasa diikuti ya, ada to be di situ ya. Nah, ini kata keterangan ya, seperti tadi poin kelima, ada kata keterangan yang menjelaskan ya, tempatnya, keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, ini juga preposition pelengkap. Kemudian ini adalah untuk kalimat yang panjang disambung-sambung. Kemudian ada hal-hal tertentu kita menggunakan interjection atau kata seru sebagai pelengkap kalimat, biasanya di awal ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi ini saling melengkapi tadi, yang 5 dengan yang ini ya. Sebenarnya bagian-bagiannya include. The next. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini contoh-contoh kalimat ya. Ya, kalimat-kalimat yang pendek, kalimat yang sedang, kalimat yang panjang. Ya. Contoh sini, I love her sincerely. I love her sincerely. Saya mencintainya dengan tulus. Kemudian I love her sincerely at the time. Saya mencintainya dengan tulus ketika itu. Nah, ini panjang lagi. Ya, di sini kan ada sudah subjek, kata predikat, objek. Nah, ini kata keterangan ya, yang menjelaskan. Ini juga ya, ada subjek, predikat, objek, ya ada keterangan waktu. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, ada sini ya, ini lebih panjang lagi. Ada keterangan waktu. Sini last spring, musim semi yang lalu. Kemudian ada keterangan tempat, in Finland ya. Nah, berikutnya lagi ya, saya kira ini ya. Jadi seperti inilah tahapan dari kalimat yang pendek, sedang, panjang, ya, bisa lebih panjang lagi satu paragraf. Yang penting disambung dengan conjunction, kata hubung ya. Seperti because, then, and, or ya. Because, sebab, and, dan, or, atau ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, contoh lain di sini, the young mechanic repairs a motorcycle carefully. Montir muda itu memperbaiki sebuah sepeda motor dengan hati-hati. Ya. Nah, ini ya, ada yang lebih pendek lagi ternyata ya. Baru muncul ini. Nggak tahu dari mana tadi. Dia sembunyi kayaknya di belakang sekolah ini. I love her. Ya. Saya mencintainya. Subjek, predikat, objek. Ya. Ini kata kerja sebagai predikat. Ini kata ganti sebagai objek. Ini kata ganti sebagai subjek. Ya. Nah, teman-teman sekalian, next. Nah, kita lihat semua saja dulu ya, semuanya ya. Nah, inilah contoh-contoh kalimat yang banyak ya. Ya, di sini ya, my sister sweeps at front of the house every day. Nah, di sini ada kata ganti ya, kata kerja, predikat. Ya, ini keterangan tempat ya. At, kata depan, preposition, kemudian ada keterangan waktu ya, setiap hari. Ya.
Nah ini juga bisa kita lihat teman-teman sekalian, banyak contohnya di sini, dan kalimat itu bisa juga dalam bentuk bertanya ya. Nah, did they go to office together? Apakah mereka pergi ke kantor bersama? Nah, seperti itu ya. They, subjek. Go, predikat. Office, objek, atau bisa keterangan tempat ya. Ya. Berikutnya, his brother puts her phone on the table. Ya, saudara laki-lakinya meletakkan teleponnya di atas meja. Ya, seperti yang jadi ini subjeknya. Kemudian ini kata kerja predikatnya, kemudian objeknya, kemudian kata depan preposition, kemudian ini adalah keterangan tempat. Nah itu teman-teman sekarang. His brother ini subjek karena dia bicara sama-sama seseorang, bahwa ya bisa katakan he ya, his brothers, saudaranya, saudara laki-lakinya ya. Berikut teman-teman sekalian, kita lihat di sini ada namanya apa, kata seru ya, interjection ya. Hi, look at them, it's hard to believe them, but we see for ourselves. Ya, hai, lihat mereka, sulit mempercayai, tapi kita menyaksikannya sendiri. Nah itulah teman-teman sekalian ya, contoh-contoh kalimat yang pendek, panjang, kemudian ada objek yang apa, satu kesatuannya. Yang mekanik ini objek, subjek ya, montir muda. Nah ini predikatnya, karena ini kata kerja ya, required, memperbaiki. The next teman-teman sekalian, kita ya bagaimana sebenarnya kalimat yang sesungguhnya ya. Ya, di video-video saya sebelumnya saya sudah selalu menampilkan bagaimana itu pembentukan kalimat. Namun landasan saya adalah itu tadi yang 8 ya, bagian penyusun kalimat ya. Ada kata benda, pronoun, kemudian kata kerja, kemudian kata sifat, kata keterangan, kata sambung, dan kata seru ya. Meskipun demikian, yang subjek, objek, predikat, komplement, dan kata keterangan sebenarnya sudah masuk di dalamnya ya. Seperti teman-teman sekalian, jadi jangan di apa istilahnya, bukan sesuatu hal yang kontradiktif atau berlawanan, tapi sesuatu hal yang saling melengkapi teman-teman sekalian. Nah inilah contoh kalimat, saya ada perlihatkan di slide ini. Sentence ya, he loved me sincerely at the time when last spring in Finland, but suddenly there was a little problem, and then we decided to end our relationship. We were both very sad. Ya, ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya, ini pelengkapnya, komplement, dan ini preposisi ya, kata-kata depannya teman-teman sekalian. Kemudian bisa juga ini sebagai keterangan waktu ya, ini juga keterangan waktu, last spring ya, musim semi yang lalu. Nah ini in Finland adalah keterangan tempat ya, di Finlandia ya negaranya. Kemudian ini adalah conjunction, kata sambung, but, tetapi ya. Kemudian diterangkan lagi, kemudian there was a little problem ya, ini ada di sini ya, sebagai predikat di sini, to be ya, dalam bentuk lampau. Berikutnya ya ada lagi conjunction, kemudian subjek, predikat, kemudian ya to end our relationship, pelengkap lagi ya,
kemudian subjek, predikat, ya diterangkan lagi sini ya dengan kata sifat. Sad, ya, kami berdua sangat sedih, ya. Nah inilah artinya teman-teman sekalian. Ya, dia mencintai saya dengan tulus saat itu ketika akhir musim semi di Finlandia. Tapi tiba-tiba ada masalah sedikit dan kemudian kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Kami berdua sangat sedih. Ya itulah teman-teman sekalian. Intinya adalah bagaimana teman-teman mengingat suatu kalimat yang lengkap, a complete sentence, ada subjek, predikat, objek, komplement, kemudian ada kata keterangannya. Ya ini komplementnya bisa saja beda-beda, ada di situ kata sifat atau ada kata ganti, ya, atau kata benda. Ya, mungkin bisa tidak bersamaan ya, ada hal-hal yang kata benda saja di situ atau kata ganti ya. Seperti teman-teman sekalian ya. Saya kira mudah dipahami dalam kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang ini. Next. Nah, sekarang kita ke elemen ketiga adalah conversation atau percakapan. Nah, kita bisa lihat sini dialog antara Anna dengan Maya ya. Ya, di sini katakan who sweep the room? Ya, siapa yang menyapu kamar? Nah, sini. Maya bilang, our mother, ibu. Why? Kenapa? Ya. I was at the market. Saya di pasar. I see. Saya mengerti. Kemudian dijawab lagi oleh anak, what do you want to do next Sunday? Maya, well, I want to play basketball. Ya, apa yang kamu akan lakukan hari minggu depan? Dijawab oleh Maya, baik, saya akan bermain bola basket. Oh, dijawab lagi oleh anak, bertanya lagi, won't you play tennis? Ya, sini adalah singkatan dari will not-nya. Ya, tidakkah kamu akan bermain tenis? Dijawab oleh Maya, tidak. Saya bermain tenis. I play tennis on Saturday afternoon. Saya bermain tenis pada sore Sabtu. Ya, itulah contoh percakapannya teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa ulang-ulang ya. Karena banyak berlatih membuat sempurna ya. Practice make fix. Dengan banyak berlatih akan membuat sempurna. Practice our tongue in English. Melatih lidah kita dalam belajar bahasa Inggris. The next teman-teman sekalian. Nah kita ke yang terakhir ya, elemen keempat adalah vocabulary atau kosakata. Kosakata yang bisa kita dapatkan di sini ya. Meski tidak semuanya kami cantumkan, tinggal teman-teman saya bagaimana bisa mencari. Banyak bisa lewat Google, ya, lewat kamus. Ya. Ini ya teman-teman sekarang. Clean. Ya, artinya membersihkan. Ini kata kerja ya, dari kata clean, clean, clean. Ya, ini kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Kemudian hard, keras. Ya. Kemudian berikutnya room. Ya, bisa berarti kamar, bisa berarti ruangan ya. Kemudian kick, wah ini nendang, kick, ya nendang bola. Ya apalagi sekarang lagi demam bola ini Piala AFF.
2020. Mudah-mudahan Indonesia bisa juara 1. Amin. Kemudian ada corner, sudut. Ya. Berikutnya ada umbrella, payung. Lend, meminjam. Ya. Dari kata lend, ya, ini kata kerja juga ya. Ada 3. Mirip-mirip dengan borrow, meminjam. Kemudian ada spring, musim semi. Kemudian sweep, menyapu. Ya, ada 3 juga ini kerja ya. Ya. Berikut wash, mencuci. Ya. Wash the plate, mencuci piring. Ya. Wash, sweep, menyapu. Kemudian ada refile, memperbaiki ya. Ini juga kata kerja teman-teman sekalian. Ada 3, refile. Ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, 4 elemen sudah kita kupas, bahas secara tuntas. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan daripada pelajaran kita ini ya, teman-teman sekalian. Terutama how to make sentences, bagaimana membuat kalimat ya. Next. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi ada kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah kalimat yang komplit itu terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian komplement atau pelengkap, kemudian berikutnya adalah adverb atau kata keterangan, termasuk bagian daripada 8 penyusun kalimat ya. 1, noun, kata benda. 2, kata ganti, pronoun. Kemudian verb, kata kerja. Kemudian adjektif, kata sifat. Kemudian adverb, kata keterangan. Kemudian conjunction, kata hubung ya. Kemudian preposition, kata depan. Dan interjection, kata seru ya. Seperti teman-teman sekalian, saya kira bisa diingat kuncinya daripada menyusun kalimat ya. I think this all our lesson for today. Thank you for joining. See you next time. Saya kira hanya ini yang kita bahas pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.